Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan mengetahui tentang eh, perubahan entalpi dalam sebuah reaksi beserta hukum Hess. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum Hess. Hukum Hess ini memberitahu kita bahwa ketika adanya perubahan energi dalam suatu proses, maka kita akan mendapati perubahan entalpi dari perubahan sebuah reaksi untuk berubah menjadi energi yang lain, dan itu akan ada energi dalam yang mendorong hal tersebut dapat terjadi. Nah, sekarang masalahnya yang dapat kita bahas di sini adalah tentang jikalau kita memiliki sebuah reaksi yang terbentuk dari beberapa unsur yang telah terbentuk sebelumnya, maka berapakah perubahan entalpinya? Maka di sini kita akan memberikan salah satu contoh di mana A plus B menjadi C plus D. Dan di sini kita tahu bahwa ada panas yang ditransfer dari A plus B menuju C plus D. Ini merupakan suatu informasi buat kita bahwa dilakukan dalam keadaan isoterm, di mana melepaskan energi. Dan kita tahu bahwa A ini merupakan suatu molekul yang tersusun atau terbentuk dari unsur-unsur lainnya. Maka dari itu dia akan memiliki nilai dari panas ketika pembentukannya. Nah, maka dari itu dapat kita sebut menjadi perubahan entalpi dari pembentukan A. Begitu pula dengan B, kita memiliki form pembentukan panas dari B, yakni kita dapat sebutnya sebagai perubahan entalpinya. Lalu kita telah memiliki pembentukan panas dari C, begitu pula dengan pembentukan panas dari D. Nah, di sini seluruh unsur molekul ini mereka adalah pembentuk atau merupakan elemen dari suatu reaksi. Dan di sini yang jadi masalah adalah ketika kita memiliki sekumpulan nilai dari pembentukan panas sebuah reaksi, panas membentuk reaksi, kita pasti mengetahui bahwa reaksi tersebut pun akan memiliki nilai pembentukan panasnya. Maka dari itu kita dapat lihat misalnya untuk reaktan yakni A plus B, di mana setiap elemennya merupakan nilai panasnya dapat menjadi penjumlahan dari tiap pembentuk panasnya atau perubahan entalpinya. Maka kita dapat tulis untuk pembentukan A plus B merupakan perubahan entalpi dari pembentukan A, nilai entalpi pembentukan A maksud saya, dan juga di pembentukan panas dari B itu sendiri. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa ternyata untuk menentukan suatu reaksi dapat menghasilkan sesuatu, kita dapat menghitung dari tiap entalpi pembentukan tiap unsurnya atau tiap molekulnya yang ber, yang apa ya yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, kita mungkin dapat tahu bahwa ketika kita memiliki sebuah perubahan entalpi dari reaksi tersebut, itu akan merupakan penjumlahan antara pembentuk atau reaktan, perubahan entalpi reaktan, dan dapat kita tulis sebagai dikurangi hal tersebut dengan pembentukan produknya. Jadi sebenarnya nilai entalpi atau perubahan entalpi dari suatu reaksi adalah ketika nilai entalpi dari produknya yakni delta HFC di sini adalah entalpi pembentukan C, dan entalpi pembentukan D dikurangi dengan entalpi pembentukan A dikurangi dengan entalpi pembentukan B, atau dapat kita ketahui bahwa entalpi pembentuk produk dikurangi dengan entalpi pembentuk reaktan. Hal itu sangatlah mudah untuk kita pelajari di sini. Dan misalnya di sini kita memiliki gas amonia.
di mana dia berbentuk gas. Begitu pula dengan oksigennya berbentuk gas. Dan di sini kita tahu bahwa uh, kita memiliki nilai entalpi pembentukan dari NH3 sendiri, dari NO, dari H2O. Nah, di sini pembentukan panas atau perubahan entalpi dari NH3 dalam 1 mol kita dapat lihat di tabelnya sendiri. Kita dapat lihat untuk amonia berbentuk gas yakni sebesar negatif 45,9. Dapat kita tulis di sini untuk amonia adalah sebesar negatif 45,9. Itu merupakan heat of formation, lalu pembentukan panas pembentuk dari NH3 itu sendiri atau amonia. Nah, di sini kita dapat menulis negatif 45,9 untuk 1 mol dari amonia. Negatif 45,9 kilojoule. Lalu kita juga harus mengetahui nilai panas pembentukan O2. Namun seperti yang kita ketahui bahwa untuk oksigen dia akan bernilai 0 karena sebenarnya dialah yang membentuk suatu unsur untuk terbentuk seperti itu. Jadi nilai untuk oksigen adalah 0 karena dia membentuk dirinya sendiri dengan pembakarannya sendiri. Nah, lalu kita cari untuk nitrogen monoksida, nilainya adalah 90,29. Kita dapat tuliskan sebagai 90,29. Dan pembentukan untuk air adalah sebesar negatif untuk water liquid adalah negatif 285,83. Jadi di sini kita dapat tulis sebagai negatif 285,83. Nah, sekarang kita telah mengetahui berapa nilai panas pembentuk masing-masing molekul. Dan sekarang yang menjadi masalah adalah untuk reaksi tersebut, berapakah nilai perubahan entalpi? Ya, maaf. Lalu kita sebenarnya untuk mudahnya, untuk simpelnya, kita dapat mengalihkan masing-masing dari nilai perubahan entalpinya atau panas pembentuknya dengan mol jumlah atau nilai mol masing-masing. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk perubahan entalpi reaksinya kita dapat tuliskan delta HR sama dengan 4 dikali 90,29, lalu kita tambahkan dengan 6 dikali negatif 285,83, lalu kita tambahkan 4 dikali dengan 90,29, di mana itu merupakan pembentuk dari NO sendiri. Maka dari itu kita tuliskan di sini bahwa ini merupakan pembentuk dari reaksi seperti yang tadi setelah saya bilang bahwa nilai panas pembentuk dari reaksi merupakan nilai panas pembentuk produk dikurangi nilai panas pembentuk reaktan, seperti itu. Jadi di sini kita dapat mengurangi 4 kali 45,9. Dan hasilnya adalah kita dapat hitung hasil dari nilai perubahan entalpi reaksi tersebut adalah kita dapat hitung di sini, atau mungkin Anda dapat membantu saya menghitungnya nilainya berapa. Ya, kita hitung berapa nilainya? Ya, kita hitung bersama-sama ya. 4 dikalikan dengan 90,29 ditambah 6 dikalikan negatif 285,83, dan hasilnya adalah negatif 1353,82. Namun di sini kita belum menguranginya atau menambahkannya dengan pembentukan dari NH3. Maka kita kurangi dengan 4 kali
45,9, negatif 45,9, dan hasilnya adalah negatif 11,1170 kilojoule. Maka kita dapatkan berapakah nilai perubahan atau nilai perubahan entalpi reaksi tersebut. Dan di sini kita misalnya memiliki propena, di mana propena menghasilkan CH3 8 gas ditambah 5O2 gas menjadi hal yang di atas tadi. Nah, di sini kita akan lihat bahwa untuk propena sendiri memiliki negatif 104,7. Oke, negatif 104,7 kilojoule. Dan di sini kita tahu bahwa nilai panas pembentukan dari oksigen adalah 0. Dan nilai panas pembentukan CO2 adalah negatif 393,509. Negatif 393,509. Dan air kita memiliki nilai sebesar 285,83. Nah, sehingga kita dapat tahu bahwa untuk satu propena kita membutuhkan nilai panas pembentuknya sebesar negatif 104,7. Dan untuk produknya kita dapat mengalihkan 3 dikalikan dengan negatif 393,5. Lalu kita tambahkan dengan 4 dikalikan 285,83. Dan hasilnya adalah kita dapat hitung ditambah 4 dikali 285,83. Hasilnya adalah negatif 282,3. Nah, sekarang kita tinggal menguranginya dengan nilai reaktannya. Ditambahkan dengan 104,7. Dan hasilnya adalah perubahan entalpi reaksi tersebut adalah sebesar negatif 22,19 kilojoule. Dan jadi artinya untuk setiap mol propena akan ada perubahan entalpi reaksinya adalah sebesar negatif 2219 kilojoule, maaf ya, yakni 2219 kilojoule. Ini merupakan hasil kalkulasi dari pembentukan reaksi tersebut. Nah, di sini kita dapat, misalnya kita memiliki, artinya reaksi tersebut terjadi dengan C3H8 gas ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O ditambah dengan 2219 kilojoule, atau ini merupakan nilai yang terbebaskan dari persamaan reaksi tersebut, atau nilai energi yang dihasilkan oleh persamaan reaksi tersebut, seperti itu. Misalnya, kita ingin mengetahui berapakah mol dari propena sehingga dapat menghasilkan nilai pembentukan reaksi sekian. Jadi kita akan tahu bahwa untuk 1 mol dari propena memiliki berapa massa molarnya. Kita cari terlebih dahulu. Propena memiliki 3 atom C dan 8 atom H. Lalu kita dapat jumlahkan bahwa besarnya dari massa molar propena merupakan sebesar 36 ditambah 8. Hasilnya merupakan 44. Jadi kita memiliki massa molar propena sebesar 44 gram per mol. Nah, ketika kita memiliki massa dari propena sebesar 33 gram, kita dapat tuliskan di sini untuk mengetahui molnya. Kita bagi dengan 44 mol per gram dari propena, sehingga
mol propena ini sendiri adalah sebesar 33 dibagi dengan 44, yakni 0,75 mol. Jadi, ketika kita menginginkan kita mendapatkan pembentukan reaksi sebesar 2219 kJ untuk 0,75 mol. Lalu kita dapatkan untuk 0,75 mol adalah negatif 1666. Artinya, ketika kita memiliki untuk pembentukan reaksi propena, pembakaran propena, kita harusnya membutuhkan 2219 kJ untuk 1 molnya. Namun ketika kita memiliki misalnya massa dari propena sekian, otomatis kita harus menyamakan molnya, sehingga nilai perubahan entalpinya adalah perkalian antara massanya dan nilainya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.